percobaan kedua untuk Hilux pemadam ini. Kalau kemarin yang pertama, percobaan pertama, fungsi dari tangki bawaan sama pompa sudah oke. Cuma ada masalah di nyedot air dari luar ke dalam untuk disemprotkan, itu masih ada masalah di pipa-pipanya. Kita sempurnakan lagi, kita perbaiki lagi. Akhirnya hari ini sudah jadi semua. Sudah kita tes, alhamdulillah semua sudah berjalan normal. Jadi mobil ini sudah bisa dipakai untuk operasional pemadam kebakaran. Ini pendukung sebenarnya untuk perusahaan, salah satu regulasi perusahaan perkebunan nantinya mungkin dipakai di Kalimantan itu. Jadi inilah project Hilux pemadam yang dibangun sama teman-teman dari Metalcraft. Halo kawan, nah ini ada Hilux Silver ini kita bikin buat kebutuhan pemadam dan rescue, pemadam kebakaran di hutan atau di kebun sawit, rencana mau dikirim ke Kalimantan ini. Nah ini kita review dari depan kita pakai bumper. Ini bumper Hilux yang stabil, yang biasa kita bikin. Di dalamnya ada winch tidur, pakai VR Evo 8 itu. Sama ini kanan kiri kita kasih protektor biar kalau ini nabrak bodinya masih aman gitu. Terus untuk bagian atas ini ada lampunya. Lampu itu buat kayak nanti di jalan kan, kalau kebutuhan darurat itu kan harus cepat, harus tangkas gitu. Jadi kita pasang lampu sama ada sirine kayak mobil-mobil pemadam kebakaran kayak gitu. Itu udah standarnya. Terus kita review yang bagian belakang. Ini kita bikin canopy box sama ada beberapa kompartemen buat pemadam, kebutuhan pemadamnya. Di sini kita kasih ini rak. Ini buat selang, kita kasih selang dua, yang satu 30 meter, yang satunya 20 meter. Terus ini ada spray gun. Kita kasih spray gun buat nanti nyemprotnya gitu. Terus ini canopy box. Canopy box ini pakai bakahan besi terus dilapisi aluminium buat aksennya gitu. Untuk atasnya itu ada roof rack. Nah di atas itu nanti itu bisa dinaikin, di sebelah sana itu ada tangganya. Itu bisa muat kapasitas, ini di atas bisa dikasih beban sekitar 500 kiloan, 500 sampai 700 lah. Jadi 5 orang di atas itu masih oke itu. Terus ada lagi, ini di bagian belakang ada pompa pemadamnya, pompa pemadam sama tangki. Kita kasih tangki di bagian agak depan gitu, itu kapasitas 400 sampai 500 liter gitu. Ini pompanya itu bisa mengeluarkan air sekitar jarak 15 sampai 20 meter gitu, semprotannya jadi kayak gitu. Terus ini ada dua, ada konektornya. Yang satu bisa nyedot dari tangki, yang satu ini nanti bisa nyedot dari sumber. Jadi ada dua pilihan. Untuk pengisiannya juga ada dua pilihan gitu. Terus ini kita kasih rak. Raknya ini di bagian atas ada helm pemadam buat safety-nya. Ini aja ada baju sama boot ininya. Untuk pintunya ini udah kayak seperti biasa kita bikin, pakai hidrolis gitu. Sama pengunciannya, nah kayak gini. Cek. Terus untuk bagian samping kanan kiri itu kita pakai rolling door. Kenapa pakai rolling door? Karena untuk kalau semuanya di gang-gang sempit atau di tempat-tempat yang sempit itu kan bukanya enak, jadi ke atas gitu. Jadi langsung bisa ambil barangnya gitu, nggak repot untuk keadaan darurat kayak itu. Terus ini bagian belakang kayak gini, biar enak, biar luas ininya, luas, nggak makan tempat di bagian atasnya gitu. Yang terakhir bumper belakang. Ini cuma kita bikin bumpernya tok, nggak ada winch-nya, udah cukup. Jadi ini untuk pelindung bagian belakang. Di bagian samping kanan kirinya itu ada pipa buat protektornya gitu. Nah ini di bagian samping kanannya kita ada tangga buat naik ke atas gitu.
Terus kita sediain toolbox. Toolbox ini buat ngangkut kunci-kunci alat-alat yang dibutuhkan gitu. Terus ini ada saklarnya. Nah, ini kita kasih inverter. Ini di atas ini ada inverter, bisa nyolok buat kalau mau nyolok-nyolok yang 220 volt gitu. Sama ada USB. Ini ada kasih kita USB gitu. Terus ini cut off sama assembly switch. Ini digunakan buat penerangan di boxnya ini. Di lampu sana ada, lampu sini, lampu belakang gitu ada gitu. Terus ini juga ada lampunya di atas, kanan kiri juga ada. Nanti kalau malam-malam buat nyorot ke kanan kiri ada lampunya gitu. Nah ini jalur masuk tangki yang di dalamnya. Jalur masuk tangki yang di dalamnya. Jadi kalau mau ngisi pas slow pas nggak digunakan tapi ininya tangkinya masih kosong, bisa langsung diisi ke sini aja pakai keran biasa gitu. Nah ini kita kasih bordes, ada bordesnya itu cakep lah gitu. Oke. Halo kawan lamban, kali ini kita mau cerita bahwa Hilux ini didesain sebagai mobil pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran taktis yang dipakai biasanya di perusahaan. Jadi di perusahaan, terutama di perusahaan sawit, itu butuh satu pemadam kebakaran yang 4x4, yang kecil, yang bisa mobile cepat sekali sampai ke lokasi. Karena sawit itu bisa berhektar-hektar. Kalau pemadamnya hanya mengandalkan truk, itu bisa lama sampai lokasi. Makanya dibikinkan satu unit pemadam kebakaran yang bisa masuk ke daerah-daerah sempit. Nah, sebenarnya konsep itu juga bisa dipakai di daerah-daerah yang butuh reaksi cepat pemadam kebakaran. Memang pemadam kebakaran dengan truk itu ya nggak pelan juga, tapi di kondisi di gang-gang sempit atau di kondisi yang harus menggunakan 4x4, misal di kondisi yang sulit, itu ini salah satu option. Nah, ini awalnya Hilux bekas operasional, kita modifikasi sedikit supaya bisa menjadi kompartemen pemadam di belakang dan beberapa perangkat tambahan. Yang perangkat itu juga didesain supaya bobotnya tidak menambahi bobot si mobil, karena kemampuan bawa mobil si Hilux ini maksimumnya ada batasannya, kurang lebih sekitar 800 kilo. Nah, itu dimanfaatkan untuk bawa air sama perangkat pemadam. Yang lain diminimasikan. Contoh, bumper depan kita cuma pakai bumper stabi. Yang penting bisa menjaga protektor dan bisa ada winch saat rescue something, narik. Ini sudah cukup narik beban 4 ton. Jadi sudah sangat cukup. Tapi nggak perlu bumper yang gede. Yang bumper itu justru malah membebani si Hilux. Jadi eman-eman beban Hiluxnya harus membawa barang atau beban yang lebih penting seperti air dan perlengkapan pemadam kebakaran. Oke, terus pelek masih standar, tapi mobil ini di lift dan diganti per HD, makanya dia kuat sebenarnya sampai 1 ton, aman. Terus shockbreakernya juga disesuaikan, jadi shockbreakernya pakai full Petrus foam shell, situ heavy duty sekali. Saat kita modifikasi mobil dengan overload atau load yang sangat berlebihan, itu ada beberapa solusi. Salah satunya adalah Petrus. Petrus itu membuat per dan shockbreaker yang sangat-sangat overload gitu loh. Jadi itu bisa custom. Kemarin kita dapat project Hilux dengan load 1,2 ton ya, kita bikinkan custom khusus untuk itu. Terus Hiace juga pernah loadnya tambahnya sekitar 101,8 ton. Itu kan nggak mungkin sekali kalau nggak kita customkan. Nah, kita bisa customkan. Oke, balik lagi ke pemadam ini. Nah, dengan bobot segitu kita bisa menggunakan memanfaatin untuk beberapa part. Contoh yang paling utama adalah tangki. Tangki kita bikin di bawah. Kita sengaja nggak ganti bak, karena dengan mengganti bak itu secara bobot
dan secara weight distribution juga tidak sangat menguntungkan. Menguntungkannya nggak seberapa, malah justru lebih tidak diuntungkan karena itu kan flat deck. Flat deck jadi tidak ada lubangnya kan. Jadi beban itu di atas, semakin ke atas dia semakin limbung. Makanya kita pertahankan pakai bak standar karena dia sampai lantainya sampai bawah. Nah, jadi tangkinya yang kita custom mengikuti bentuk bag sampai dengan kita ketemu sekitar 400 literan. Nih, 400 liter berarti 400 kilo, tambah tangkinya 50 kilo, 450 kilo sendiri. Lalu barang-barang yang berat kita taruh bawah. Contohnya ini mesinnya dari Honda. Mesin Honda ini khusus dibikin untuk pemadam kebakaran. Dia bisa sedot sampai dengan 150 meter. Tekannya juga 150 meter, 3 inch. Ini sebenarnya kapasitas untuk mobil truk. Tetapi sengaja kita pasang di Hilux supaya saat kita kondisi di lapangan yang harus nyedot dari sungai atau dari danau untuk nyemprot air, itu bisa kapasitasnya tinggi. Walaupun kapasitas air yang dia bawa tidak banyak gitu loh. Tapi ini lebih ke bagaimana reaksi cepatnya si pemadam ini bisa menuju ke lokasi. Lalu kompartemen-kompartemen yang lain yang ringan-ringan ditaruh atas. Ya beginilah konsepnya. Dan kita bikin pintunya bukanya besar biar mudah accessibility saat kita maintenance. Lalu di sini dibikin rolling door sengaja bukan kanopi. Kenapa? Karena kalau pintu kanopi nanti mepet-mepet. Kalau rolling door kita bisa buka, mobilnya bisa jalan pun tidak ada masalah. Nah gitu loh. Jadi memang ini perlengkapannya. Lalu yang nggak kalah penting adalah kanopi ini, full kanopi ini dibangun supaya kuat di atas itu kuat sampai dengan 5 orang di atas. Jadi kalau kondisinya harus di atas pun untuk rasio orang naik masih kuat. Tapi ini didesain dengan plat khusus SPHC yang desain anak-anak Metalcraft supaya ringan. Jadi ini tidak berat sekali. Apalagi baknya masih bak original. Kalau kemarin kita coba desain pakai bak full yang kita bikin kotak, itu beratnya berat banget, baknya sendiri sudah berat gitu loh. Jadi sayang kemampuan Hilux yang terbatas hanya dipakai untuk bawa badannya sendiri. Lebih baik kita konversi untuk bawa perlengkapan atau equipment untuk pemadam kebakaran ini. Jadi ini sangat simpel sekali sebenarnya modifikasinya, cuma pemadam yang universal. Lalu per belakang ini khusus sekali dari Peders karena bisa muat ini sama muat barang-barang. Bahkan ini kano, kapal di atas pun bisa naik. Jadi mobil ini total looknya plus 1,2 ton masih oke gitu. Lebih dari itu ya nggak kuat gardanya, axle-nya. Jadi kita batasi di situ. Jadi teman-teman yang punya mobil bekas, mobil double cabin yang udah nggak kepake, bisa dibikin pemadam dan disumbangkan. Kalau sekarang ambulan sudah sangat banyak, tapi pemadam dan kru pemadam atau mobil rescue tepatnya itu sangat terbatas. Nah, mulai dilirik untuk bikin mobil rescue yang bisa membantu banyak orang.